Shalom jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali masuk di dalam Bina Iman kita. Tema kita hari ini yang menjadi topik dari Bina Iman kita adalah firman seperti api di dalam hati. Saya akan mendasari Bina Iman ini dengan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 9. Firman Tuhan demikian, "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Sekali lagi, dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan Yeremia di sini adalah satu pergumulan dia, bagaimana dia berada di tengah-tengah bangsa Israel, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, kalau memberitakan firman Tuhan yang menyenangkan, memberitakan firman Tuhan yang seperti misalnya berkat, itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk diterima bagi yang mendengarkan, khususnya bagi orang Israel pada saat itu. Tetapi saudara, yang diberitakan oleh Yeremia atau yang diminta Tuhan untuk disampaikan, untuk dinubuatkan kepada orang Israel oleh Yeremia adalah hukuman, saudara. Saudara, siapa yang bisa, yang mau, yang suka dengan berita yang tidak menyenangkan atau penghukuman? Demikian juga yang dialami oleh orang Israel. Dan penolakan inilah yang membuat Yeremia merasa lelah sebagai pelayan, merasa lelah, dan sebagai hamba Tuhan, dia sebagai nabi Tuhan, juga tidak terlepas dari dia sebagai manusia biasa, di mana ketika dia terus ditolak, terus tidak diterima, bahkan apa yang dialami oleh Yeremia bukan hanya penolakan, bukan hanya tidak diterima, tetapi kata-kata yang menyakitkan yang disampaikan oleh orang Israel, sehingga membuat Yeremia merasa lelah, merasa begitu tertekan di dalam pelayanannya. Karena itulah dia berkata bahwa, atau dia memikirkan satu hal, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman-Nya demi namanya. Tetapi apa yang terjadi ketika pemikiran itu ada? Yang terjadi adalah dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ini artinya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa Yeremia tidak sanggup menolak panggilan Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil Yeremia, dia juga berkuasa untuk memakai Yeremia, meskipun yang dialami oleh Yeremia adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yeremia tetap setia mengerjakan panggilannya, mengerjakan pelayanannya. Menjadi perenungan bagi kita, Bapak, Ibu. Seringkali kita merasa ingin mundur dari pelayanan. Seringkali kita merasa tidak mau lagi melayani karena kita tidak dihargai, pelayanan kita tidak dihargai. Tidak seorang pun yang memuji apa yang kita kerjakan. Tetapi mari kita melihat akan Yeremia. Mari kita melihat akan para misionari yang melayani di tempat-tempat yang terpencil. Bukankah pergumulan mereka begitu berat? Tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita alami. Karena itu Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah Yeremia menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Karena
ketika kita melayani, bukan maunya kita, bukan kehendaknya kita, tetapi kehendak Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam segala kehidupannya, dan sekali lagi mari kita setia melayani Tuhan.